RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Amin. Rampes. Kaget ya. Rampes. Baraya semua, Baraya Podcast RW Caper. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di channelnya RW Gembul nih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, spesialis pernikahan ya. Yang mana mudah-mudahan kita sharing menambah ilmu dari hal-hal yang perlu diketahui tentang pernikahan. Baik Ustadz, kemarin kita sudah bahas prosedur ya. Prosedur ya. Prosedur Mulai pernikahan dari awal gitu ya, pernikahan. mulai dari N1 sampai N11 kan gitu ya. Betul. Nah, mungkin di episode kedua ini kita akan bahas tentang rukun nikah. Betul. Ya kan? Karena tidak semua orang juga paham dan tahu apa itu rukun nikah. Betul. Dan apa saja gitu ya. Betul. Nah, untuk singkat waktu silakan Ustadz untuk menjelaskan kepada para pemirsa nih Baraya Podcast se-Indonesia lah ya. Khususon Cisarantan Endah, Arcamani, Kota Bandung. Silakan Ustadz. Dan bisa jadi edukasi khususnya Amin. untuk masyarakat Arcamanik, lebih luasnya Kota Bandung dan lebih luasnya lagi mungkin tanah air kita Indonesia gitu. Amin. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa orang Sunda biasanya ada salam khusus ya. Sampurasun. Sampes. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah saya bisa bertemu kembali dengan podcast cerita perjalanan rukun warga atau caper yang biasa dipandu oleh hostnya yang sudah tidak asing lagi bagi kita, RW Gembul. Cuman pada hari ini mungkin RW Gembulnya sedang Masih cuti. Nah, sekarang dengan Aki ya, Kak Aki Wawan ya. Jadi kebalikannya wakilnya. Jadi RW Gemulnya sekarang cuti, sekarang diganti sama Aki Stunting mungkin. Aki stunting. Ya baiklah, Aki Wawan, sesuai dengan pertanyaan yang tadi yang pada minggu kemarin sudah saya jelaskan dari mulai RT sampai model-model N1 sampai dengan N10 sudah saya jelaskan. Kemudian kita memasuki dulu syarat usia pernikahan. Ya. Syarat usia pernikahan itu sekarang itu adalah 19 tahun. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu 19 tahun. 16 tahun Nah, ya. ini menurut catatan apa istilahnya itu yang disepakati oleh pemerintah. Karena pada waktu itu memang ada gugatan dari emansipasi wanita bahwa wanita itu belum cukup katanya 16 tahun itu. Ya, masih di bawah umur gitu masih ya. di bawah umur, jadi 17 tahun. Jadi kalau menurut undang-undang pernikahan sebelum ada perubahan itu memang usia perempuannya itu adalah 16 tahun. 16 tahun. Nah, dan laki-lakinya adalah 19 tahun. Ya. Tapi karena berhubung ini ada gugatan dari emansipasi wanita, kemudian dikabulkan oleh MK dan sekarang itu setara, laki perempuan itu 19 tahun. Syarat mutlak. Syarat mutlak iya. untuk dicatatkan di kantor urusan agama. Kecamatan. Jadi usia 19 tahun itu sebagai syarat usia pernikahan untuk kaum hawa gitu. Betul. Kan, untuk perempuan. Sama. Itu itu hasil uji materi di MK mungkin. Betul. Ya. Itu kan bukan pemilu aja kan? Bukan Ya? itu. Jadi mereka itu pernikahan juga sampai ke MK ya. Tahun 74 karena pada waktu itu memang 16 tahun itu sudah dibolehkan untuk menikah untuk perempuan. Masih dini dah kalau 16 tahun kan. Tapi kan itu sudah berlangsung lama ya. Tahun 74 karena kita masih tetap saja mengadopsi undang-undang buatan Belanda kalau nggak salah waktu itu kan. Jadi masih boleh katakanlah masih kita belum bisa berdiri untuk mengadopsi undang-undang, maka lahirlah tahun 74 undang-undang pernikahan juga lahirnya itu. Tahun 74 tuh. Sampai sekarang belum direvisi. Ada sebagian yang direvisi itu ya usia itu. Usia itu ya. Faktor usia ya. itu yang direvisi itu gitu.
Jadi kan baru tahun 74 itu baru kita bisa apa istilahnya itu melahirkan undang-undang pernikahan tahun 74. Udah lama ya. Lama tuh, baru sekarang itu karena memang sesuai dengan perkembangan zaman, mungkin juga perkembangan situasi dan kondisi ya, ada sebagian dari emansipasi wanita ya dikabulkan MK itu 19 tahun. Ya. Cuman bagi mereka yang pas 19 tahun, maksudnya itu pas 19 tahun kurang dari 20 tahun, itu mesti harus ada surat izin dari orang tua. Itu ada. Yang kemarin itu sudah saya katakan Ya. di N5. Di gitu. N5, Nah, betul. Surat Ya. persetujuan orang tua itu N5. Oh iya, N5 Nah, persetujuan orang tua. Itu persetujuan masuknya ke situ. Nah, sudah 19 tahun apabila kan ini ada pertanyaan-pertanyaan nih karena masyarakat di kita itu kan kalau urusan bansos wah luar biasa. Mereka itu sampai berbondong-bondong Urusan bansos. urusan bansos. Tapi ketika undang-undang itu disosialisasikan, Iya. undang-undang pernikahan itu ya maksudnya mah mangsa bodoh lah, mau gimana pun juga. Kalau bansos ya berbondong-bondong ya, betul, tapi ketika kalau aturan berbondong-bondong. di apa kalau kita aturan diterapkan hari-hari gitu kan. Tambah hari-hari Masa tahu-taunya bodoh. Pak ukurannya kan KTP 17 tahun loh. Dari mana ini kata saya? 17 tahun menikah yang penting dapat KTP. Betul kalau dulu. Ya. Tapi itu 17 Ustaz, tahun. sebentar. Untuk syarat ini ya, Betul. usia. Nah, apakah pihak dari KUA itu sendiri yang notabene adalah sebagai pencatatan sipil ya, Betul. pencatatan pernikahan. Ya. Apakah suka ada sosialisasinya nih ke tiap kelurahan, kecamatan atau ke RW? Sebenarnya sosialisasi itu kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sosialisasi undang-undang pernikahan itu udah banyak sebenarnya. Mau di tingkat RT, di tingkat RW, Ya. itu sebenarnya Sudah dilaksanakan dilakukan, arti sudah kan ya. dilakukan. Ya, tapi respon Cuman kan masyarakat mungkin respon kita itu tidak seperti membagi sembako kata saya juga. Kalau masalah aturan seperti kalau membagi sembako kan orang berduyun-duyun. Tapi ketika sosialisasi tentang undang-undang baik itu undang-undang pernikahan atau undang-undang yang lainnya mereka a priori iya. artinya Iya, mangsa bodoh lah itu bukan urusan tapi kita. ketika nanti dia Nah, akan ketika melaksanakan nanti- pernikahan baru Nah, riweuh betul. gitu ya. Ini Baru kan repot. ada perbedaan yang signifikan sebenarnya ini Ki Ya. untuk itu. Ya. Dulu usia 16 tahun itu ya boleh dikatakan mereka itu ada semacam unsur budaya ketika dia memasuki usia 20 tahun itu malu. Perempuan itu biasanya seperti itu. Dulu itu. Berarti itu kan kalau usia 16 tahun itu baru mau masuk SMA ya? Betul, karena kita juga bukan hanya mengadopsi tentang undang-undang pernikahan tahun 74, undang-undang pernikahan tahun 74 itu banyak mengadopsi itu di fikih munakahat biasanya. Itu kan ya. begitu. Ya. Kan yang dinamakan balig itu ketika dia sudah Haid. haid gitu. Biasanya perempuan itu 15 tahun Kalau itu sudah haid kan udah dulu, balik kan dulu gitu. Kalau sekarang kan 16 sekarang 12 tahun. atau ya harus 12 tahun banyak nikahnya haid. dong. Betul. Karena dulu itu apa ketika media komunikasi belum terbuka. Ya betul. Dulu itu enggak Iya. pernah perempuan itu hanya sebatas di rumah saja. Iya. Tapi kalau sekarang ini sangat luar biasa. Iya. Itu. Nah, ketika undang-undang pernikahan dinaikkan 19 tahun pengaruh apa istilahnya itu media terhadap masyarakat sangat luar biasa. Nah, itu makanya sekarang itu meskipun itu undang-undang itu disahkannya itu usianya 19 tahun tapi banyak orang-orang yang mengajukan dispensasi nikah karena belum mencapai usia 19 tahun. 19 tahun. Begitu. Oh, jadi tadi ya diantaranya berarti Betul. syarat usia pernikahan itu kan 19 tahun. Iya. Yang keduanya berarti sudah balik. Iya. Nah, kalau sudah balik itu kan tadi kata Ustadz juga kan usia 12 tahun kan udah haid. Iya, betul. Kalau udah haid kan berarti udah Betul. balik kan gitu. Bisa saja itu dinikahkan, tapi kan di undang-undang kita itu Ya, berbenturan mesti dengan undang-undang dengan berarti kan, undang-undang ya. kita. Karena syarat tadi kan Betul. yang di tahun 74 itu kan. Ya. Gitu. Kan memang ada sebagian juga ada yang tidak tercatatkan di pernikahan, tapi kan intinya nanti akan berbenturan dengan masalah kependudukan. Pendudukan. Jadi semua sama, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau NU, mau Wasotaniyah, semua sama. Bahkan LDI juga harus seperti kita. Sama berarti kan. Sama, semuanya juga pernikahan mah seperti itu. Iya, iya. Gitu. HTI juga sama. Nah, ini Ustaz Undang-undang untuk pernikahan usia seperti 19 itu. tahun dan haid apa dan
bukan haid ya, usia balik gitu kan. Betul. Dan berarti kan sama dengan calon pengantin laki-laki juga sama kan berarti usianya? Apa Sama. atau laki-laki 20? Enggak, sama. 19 sama. 19 tahun Oh, sama. Laki 19 dan tahun perempuan itu ya. sama. Itu artinya kalau secara psikologi mungkin sudah bisa mampu mengatasi emosi mungkin. Emosi. Salah satunya. Ya. Kalau di usia 17 tahun atau 18 tahun itu kan emosinya belum termanage dengan baik. Masih bimbang lah, Masih bimbang ya, dalam belum menentukan, stabil gitu belum kan. stabil. Apalagi kalau dia menikah 17 tahun kemudian punya anak, ya mereka beranggapan bahwa dunianya itu adalah dunia rumah tangga. Makanya biasanya rentan, Bah. Itu Ki, kalau misalnya kita anak-anak di bawah 19 tahun menikah biasanya itu rentan untuk bercerai ya. itu. Ya karena belum matang itu ya. Belum matang pemikirannya. Pemikirannya belum Betul, matang, belum dewasa dan itu. belum stabil ya Belum dari stabil sisi secara emosional pemikiran. gitu kan. Nah, makanya dari itu ya setidak-tidaknya minimal sudah lulus SMA dan bekerja. Kalau misalnya menurut kacamata kita. Iya. Seperti itu Nah, sebenarnya. kalau syarat ini kan syarat menurut aturan agama, Betul. juga syarat menurut aturan negara. Betul. Ya kan? Kalau aturan negara itu Betul. kan tadi dibatasi dengan usia, Ya, ya kan? Kalau dari agama itu kan haid patokannya betul. ya. Jadi Tadi dia yang itu dikatakan sudah 12 balik. tahun itu Betul, kan balik. haid. Nah, yang ketiga apa syaratnya, Ustaz? Kenapa? Yang syarat yang ketiga. Saya rasa untuk syarat untuk dicatatkan di negara hanya itu saja. Kan Usia. kalau kemarin kan dibahas Betul, sudah bekerja gitu kan. betul. Apakah ganteng atau cantik Ya. gitu. Jadi ada 3 ya. Oke, Stan, itu syarat untuk calon kedua mempelai. Betul. Ya, baik CWP ataupun Betul. CPP gitu kan ya, seperti itu. Nah, itu yang syarat rukun yang pertama itu kan. Betul. Nah, rukun yang pertama CWP CPP gitu kan. Calon pengantin laki-laki, calon pengantin Kan perempuan. iya. Kenapa dia itu harus misalnya datang ke kantor KUA Nah, itu Ustaz belum atau dibahas tuh. konsultasi dengan orang yang paham tentang pernikahan? Mm-mm. Artinya ketika dia datang itu kita sudah bisa memastikan jenis kelaminnya. Oh betul itu laki-laki, oh ini betul perempuan. Jangan Nah, itu kecolongan. kan ada beberapa kejadian kan ternyata dua-duanya itu adalah Laki-laki. laki-laki. Kan itu repot. Pernah Seperti terjadi, itu. Ustaz? Udah terjadi. Oh, terjadi. Kalau nggak salah itu udah 2 kali kalau saya dengar terjadi seperti itu. Masya Allah. Nah itu kan sangat lucu. Ya Ya. cuman yang saya lihat kemungkinan besar dia itu istilahnya itu segala sesuatunya itu menyuruh orang lain. Ini sini itu Ya. sini itu. Akibatnya ketika pas pelaksanaan nikah KUA sendiri mungkin ada oknum ini saya Oknumnya. kira bukan semua ini ada oknum KUA atau apa Yang ngurus-ngurus tidak gitu ya. teliti atau ngurus-ngurusnya seperti itu. Lucu juga Ustaz ya. Betul, iya makanya harus datang. Nah, itu makanya kan Harus datang itu karena apa? Karena di sini itu di Indonesia itu kadang-kadang yang dinamakan nikah itu pertama datang ke kantor KUA tapi dia itu tidak meneliti dulu siapa yang harus menikahkan. Nah, begitu Iya, kan? iya. Makanya yang pertama ketika anak itu nikah di luar di luar pernikahan gitu ya, artinya itu kecelakaan gitu. Itu sebenarnya tidak boleh dinikahkan oleh ayah kandungnya dan warisnya pun terputus secara agama. iya, Nah, jelas itu. Nah, itu tapi kebanyakan kan orang tuh datang bapak nak gitu kan. Nah, itu kan seperti itu. Padahal kecelakaan. Padahal kan seperti itu. Nah, makanya untuk menentukan itu tuh sangat penting sekali dalam satu buah pernikahan, sebuah artinya pernikahan gini, Ustaz, artinya. ya. Mungkin secara singkatnya berarti si CWP CPP itu kan harus hadir ke KUA. Betul. Artinya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Betul, tadi. iya, betul. Yang pertama, Iya. nanti kan salah jenis kelamin. Iya. Iya kan Iya, gitu. jenis kelamin. Salah, Gitu. pokoknya datang dua-duanya laki-laki, Betul. kan kita nggak taunya. Iya, betul. Betul. Terus yang keduanya mungkin kan petugas KUA juga meneliti kan, Betul, meneliti. mulai dari KTP, kartu keluarga, akte kelahiran akte juga. kelahiran Iya, juga, betul. gitu, nama ayah ibunya, Betul. itu kan diteliti Nah, semua. makanya ketika Makanya harus datang ya harus sendiri. datang, makanya syaratnya itu ketika seorang perempuan anak pertama harus apa istilahnya itu
melampirkan buku nikah orang tuanya. Oh iya. Jadi nanti kan ketahuan antara nikah di buku nikah dengan akta kelahiran kelihatan itu apakah dia tuh accident ya maksudnya kecelakaan atau tidak, bisa dilihat di situ. Teliti juga nih Ustaz nih. Betul. Sampai ke sana. Kalau misalnya kedua, ketiga dan sebagainya nggak usah. Iya. Kalau anak kedua, ketiga, keempat itu yang pertama di situ. Karena kan keabsahannya itu ditentukan oleh wali. Kalau salah wali ya seumur-umur dia berzina. Nah ini yang harus kita sama-sama ikhtiyat, dalam artian kita harus berhati-hati. Ya, oke nih Baraya, terutama kaum Gen Z ya, Iya. anak-anak muda nih yang sudah balik, yang mau menikah, ya, jangan lupa nih datang ke KUA, datang sendiri, urus sendiri, jangan nyuruh orang lain gitu kan, jangan nyuruh orang tua gitu kan, seperti itu. Datang sendiri sehingga ketemu langsung kan, dengan petugas KUA-nya itu sendiri. Ini dengerin ya Omet Iya, nih. betul, harus begitu dong. Iya, Sad. Jangan langsung asal beres aja gitu kan. Terima beres aja sih gitu. Betul. Tapi nanti ketika ada masalah, nah itu akan bahaya. Itu kan? akan masalah, soalnya kalau salah wali itu seperti itu. Ya. Nah kecuali istilahnya apa, walinya jauh. Ya tadi kan Maksud ada ya. itu, Nanti misalnya. dijelasin nanti Nah, ya. nanti ikrar wakil wali, bukan wali hakim. Ya. Anda juga Pak walinya nggak bisa hadir, nggak bisa. Jadi begini, kadang-kadang orang itu kan karena kesenjangan ekonomi antara ayah kandung dengan anaknya, biasanya dia malu untuk dijadikan ayahnya itu sebagai wali. Biasanya kalau misalnya ayah dan ibunya bercerai, ini banyak sekali itu Ki. Iya. Sebenarnya betul, mah betul. ya ibu dengan ayahnya itu bercerai. Nah kemudian ibunya itu memang ya maksudnya itu ditakdirkan menjadi orang deheb lah gitu, maksudnya kaya dengan anaknya. Tapi walinya itu kan harus ayahnya. Harus saya. Tetap Nah ini ya. kadang-kadang Tetap harus saya. orang itu malu sebenarnya mah. Dan kadang juga saya berpikir setelah akad nikah itu dia itu tidak mendampinginya sampai akad nikah saja. Saya banyak seperti itu. Banyak kasus ya. Iya Sad, ya. banyak kasus seperti itu. Ya, jadi kalau untuk para apa petugas KUA tuh harus betul berhati-hati ya, Iya, jangan maksudnya itu sampai ada kepada cacat generasi hukum lah Gen Z gitu kan. juga kan ini orang tua, kewajiban kita untuk birrul wali-walidai. Artinya harus istilahnya hormat sama orang tua. Apapun itu orang tua itu harus kita hormati. Karena doanya itu sangat luar biasa. Iya. Itu akan menjadikan keberkahan buat kita. Apa berkah itu? Ulama berpendapat bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, artinya bertambah-tambah kebaikan. Amin. Maka dari itu meskipun keadaan apapun orang tua kita, ekonominya, keadaannya, maka kalau dia adalah ayah kandungnya, dialah yang berhak Tetap untuk harus ya. menikahinya. Betul. Ya, tetap. Ya kalau misalnya Emangnya anak keluar dari belah batu? betul gitu. Kan enggak Tapi kan? kan kadang-kadang orang berpikir Pak, tidak membiayai. Karena Katanya, itu ya, iya, karena tidak status membiayai. ekonomi gitu Saya kan. suka katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki itu? Ya Allah. Nah itulah, Iya. bukan kita tuh. Sekarang kita beruntung itu kita harus bersyukur sebenarnya. Kita mah tugasnya hanya ikhtiar, berupaya, kadang-kadang, berusaha. Ayah saya mah tidak membiayai dari kecil. Siapa yang membiayai hidup itu kan Allah sebenarnya. Nah, kasus seperti itu memang betul saat Betul. banyak ya yang Betul. Aku perhatikan, Betul. aku lihat itu dikarenakan tadi ya, Iya. orang tuanya cerai nih, punya anak perempuan atau punya Betul. anak laki-laki Iya. ya, cerai. Betul. Itu suka jadi alasan. Nah itu, Udah si bapak mah ngurus. iya. Bapak saya tuh tidak ngasih biaya apa-apa, saya nggak mau jadi wali bapak, padahal kan Yang bapak mengurus yang yang berhak itu ayahnya, karena kalau bukan ayahnya berarti dia itu tidak sah tidak secara sah. agama. Nah, ini yang harus Nah yang jadi diperbaiki. pertanyaan saya, siapa yang memberikan rezeki itu? Allah. Ya pola-pola seperti itu harus kita bangun sebenarnya tuh. Pemahamannya ya. Iya harus kita bangun gitu. Jadi sebenarnya tuh perpisahan itu bukan permusuhan. Kan kalau istilah Sunda mah ada istilah ini, indung nu ngandung, bapak nu ngayuga. Nah itu, Iya kan? itu iya. Meskipun- Filosofinya itu sebenarnya. Filosofinya kan itu, Iya, kan? filosofi orang Sunda itu kan seperti itu. Jadi jangan sampai karena ayah tidak membiayai, tidak Iya. mau disebut tidak mau diwalian ku ayah. Iya, Ya salah tidak dong. bisa, salah. Salah besar itu. Salah besar. Jadi jangan melihat strata ekonomi ayah. Mungkin ya si ibunya kaya, Betul. si ayahnya orang miskin Nah, mungkin gitu betul, ya. seperti Sehingga itu. tidak mau nih jadi walian ku ayahna si Nggak perempuan bisa teh gitu kan. sebenarnya, Mbak. Ya itu nggak boleh gitu lah. San. Makanya
ada sebenarnya penentuan wali itu, ada urutan wali, silsilah walinya. Maka harus bertanya kepada ahlinya. Nah itu makanya tadi dikatakan sama Ustadz, ketika si CWP CPP itu ya pendaftar pernikahan harus datang ke kantor KUA dan bertanya, posisi saya itu seperti ini, jadi saya harus bagaimana? Nah, Kan nanti Ustadz menjelaskan. Betul, menjelaskan. Jangan titip berkas, Betul, terima titip beres. berkas, tahu-tahu pas pernikahan bukan walinya. Itu yang bahaya kan seperti Ya. itu. Nah itu wali itu yang paling harus Oke, karena sah tidaknya satu pernikahan itu adalah oleh walinya. Nah, oke Ustadz, Itu. tadi kita bicara masalah syarat ya, Betul. syarat CWP CPP gitu kan. Betul. Udah kita kupas sama-sama. Nanti sekarang syarat yang ketiga nih, mas kawin Ustadz. Nah, Mas ini kawin tuh harus apa saja Ustadz nih Nah, kira-kira mas nih? kawin Bukan sebenarnya kira-kira ya, ketentuan agama kan kalau mas Ya. kawin, bukan ketentuan negara loh. Betul, Iya kan? Nah, betul. jadi dari ketentuan agama itu seperti apa Ustadz? Nah, jadi Bentuknya apa saja ya, gitu? jadi gini, ada satu keterangan bahwa wanita itu dinikah karena mas kawinnya. Wanita itu dinikah karena mas kawin. kawinnya. Makanya harus ditanya dulu, mas kawinnya apa? Sebelum nikah tuh. Betul. Harus Kembali tanya lagi tadi harus hadir, kan? betul, ya makanya dari itu, makanya orang tua itu harus bertanya seperti itu. Makanya agama itu meringankan. Ya. Sebaik-baik wanita adalah semurah-murah mas kawin. Itu kan semulia-mulianya laki-laki Ya. adalah yang memberikan mas kawinnya yang layak. Artinya Aki seperti pernah itu. dengar nih, pernah baca ya, baca dalam sebuah hadis nih, Betul. bahkan sama cincin besi ya boleh ya, Betul, nggak apa-apa. tidak dihitung gitu. gramnya kan? Betul, Cincin makanya besi gitu. saya itu lebih cenderung mas kawin itu berbentuk barang, Benda gitu ya. benda. Artinya ya bisa cincin Iya, gitu, iya. atau sejumlah uang. Iya. Tapi kan di kita mah kadang-kadang suka saja itu disertakan alat sholat. Alat sholat. Padahal kita nggak usah sebenarnya, karena Cukup itu dengan- sudah kewajiban itu Cukup sebenarnya. dengan apa? Emas sekian gram atau seperangkat alat sholat sekian, Iya. intinya gitu itu. Ya, sebenarnya itu ada resikonya. Sebenarnya mah. Hmm. Kalau dengan emas misalnya 10 gram sudah selesai. Ya, Ya, jadi kalau dengan alat sholat dan Al-Quran, tanggung jawab Berat. berat Dipakai sebenarnya mah. enggak. Jadi orang tuh jangan melihat bahwa fisiknya, tapi tanggung oh jawabnya. buntelannya badak gitu Iya. ya. Kalau Quran dijadi mas kawin itu, aduh sangat luar biasa. Dia harus hafiz, harus hafal dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai hanya sebagai hiasan saja. Biasan saja gitu. Ya berat juga Ustadz, betul. Betul, Jadi jadi kalau mas kawinnya Al-Quran dengan seperangkat alat sholat, Iya. itu konsekuensinya kita harus tanggung jawab harus kan? tanggung jawab itu. Mau nggak dia baca Iya. Quran tiap hari? Iya. Atau mau nggak dia sholat tiap hari betul. dengan apa seperangkat alat sholat Nah, itu? itu. Nah itu yang jadi berat. Iya, Tapi makanya kalau kan- dengan 10 gram emas gimana Ustadz nih? Itu mah sudah ketentuannya seperti itu, ya sudah selesai. Kalau ini Selesai, kan ya. tanggung jawabnya berat. Kalau pakai alat sholat dengan mas kawin. Mas Atau kawin. dengan Jadi kalau nilai mah itu tergantung kesepakatan nilai mungkin ya. tergantung kesepakatan sebenarnya. Mau mah. 100 miliar juga kan Ya, boleh kan? betul. Tapi kan harus mengukur artinya Kemampuan. kemampuan atau gitu. Tapi kalau menurut saya sih, kalau di Indonesia itu tidak seperti di negara-negara Timur Tengah lainnya. Iya. Kalau urusan mas kawin saya kira mereka hanya dengan 2 gram, 1 gram juga sudah Sudah mau sah gitu untuk ya. menikah. Karena di kita mah rata-rata kan mas kawin itu memang dibayarnya kontan di depan Kontan. walinya. Tidak ada dianjuk. dianyuk, tidak Pernah nggak ada. tadi ada yang dianjuk tadi? Ya sebenarnya mah kalau di kita mah belum pernah sih saya, kalau ini mah yang melihat dianjuk itu nggak ada. Belum pernah ya? Belum pernah. Berarti kalau dianjuk gimana Nah, kalau hukumnya? dianjuk itu apa istilahnya, kalau mas kawinnya dianjuk itu sebenarnya itu dia itu tidak boleh menggauli istrinya sepanjang mas kawinnya belum Belum tunai. Ya belum ditunaikan. Karena gitu kalau kan. tunai ya malamnya juga tunai. Mau dianjuknya dianjuk gitu. Soalnya Jadi- seperti gitu. Jadi ada Iya. kaitan ke biologis itu Iya, ya, ke kalau gitu ya. biologi seperti itu. Nah, Itu berarti- yang harus dijaga sebenarnya. Gitu. Tapi belum pernah ya mendengar ada mas kawin yang dianjuk gitu. Belum pernah sebenarnya. Masa pernah? Tapi kalau misalnya ada beberapa orang yang setelah masa kan saya juga kan, masa kalau ke mas kawin juga ya sebaiknya memang harus teliti. Artinya itu yang dibawanya itu kalau bisa mah gitu dengan suratnya. Jadi di situ ada apa jumlahnya gitu. Ini kan kebanyakan orang itu kadang-kadang kan, ternyata mas kawin saya itu tidak asli. Nah gitu kan. Oh. Itu kan jadi permasalahan
Sebelumnya mungkin. Jadi kalau mas kawinnya emas, Betul. itu kan harus dengan suratnya mungkin ya, yang Betul, dari harus toko ada itu kan, suratnya, yang dari betul. toko Jadi seperti harus itu. tahu itu Jangan jumlah sampai gramnya. tidak ada Terus suratnya. ini emasnya emas apa? Itu kadang-kadang seperti itu saya juga bingung ini teh. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Jadi mas kawin itu memang jangan ditutup-tutupi. Ya. Misalnya mampunya 5 gram ya 5 gram, mampunya 2 gram ya sudah 2 gram. Nah gini Ustaz nih, ini masih tetap mas kawin nih. Betul. Ya. Tadi kan ada 10 gram emas, Iya. ya kan, dengan seperangkat alat sholat. Betul. Artinya kalau seperangkat alat sholat berarti itu mau kena dengan sajadah ya. Betul, alat sholat. Ya, alat iya. sholat. Iya. Nah, andai kata terjadi begini Ustaz, ya, emasnya dianjuk, Ya. seperangkat alat sholatnya kontan, itu gimana loh, Oh, Ustaz? nggak bisa. Kalau tetap saja dia tidak bisa menggauli istri, Tidak bisa menggauli. dihutang itu mah. Tapi kan itu seperangkat alat sholatnya kontan itu. Iya, tapi kan ada sebagian yang belum dibayarkan. Oh, jadi harus tetap bulat harus berarti bulat, ya, iya. dua-duanya harus kontan gitu kan. Jadi eta mah atuh propaganda dua atuh mah enggak Ya, ya andai kata nih Iya. Ustaz ya. Tapi sih jarang kalau di kita kalau Nggak pernah sih, nggak pernah. pernah ada seperti Nah, itu. paling juga emasnya tidak, Betul. tapi seperangkat alat sholat saja. Betul. Seperti itu kan, itu udah kontan. Iya, Kan gitu. Maksud tadi yang pertanyaan tadi kan gitu, emas 10 gram tapi dianjuk, tapi yang kontannya seperangkat alat sholat. Iya, berarti itu mah alat sholatnya saja. Alat Kalau sholat dia mau saja, ya. menggaulinya nggak usah disebutin itu nama. Oke Ustaz. Jadi harus teliti di situ. Oke, Sebenarnya begitu. tadi mas sampai mas kawinnya. Jadi Iya. teman-teman semua baraya podcast RW Caper, ingat ya bahwa mas kawin itu bukan dilihat dari besar atau kecilnya, Betul. tapi keikhlasan sesuai dengan dan kemampuan. sesuai dengan kemampuan kita gitu, seperti itu. Selanjutnya nih Ustaz. Nah, sekarang yang keempat itu dari rukun nikah itu adalah wali nih. Nah, tadi wali kan belum dijelaskan, ya kan? Wali itu ada wali apa saja gitu. Iya. Ustaz. Silakan Saya Ustaz. kan kemarin kalau udah salah ada sebagian yang kecil ya yang Ya, sudah dari awal saja. Ya betul. Jadi yang pertama itu adalah wali nasab, Wali wali nasab, nasab, wali akrob. Artinya wali yang terdekat. wali nasab, wali akrom. Ya sama nasab akrob itu dekat, yang paling dekat. Ya. Ya biasanya itu ayah kandung. Ya. Ya, kalau misalnya ayah kandung tidak ada, itu biasanya ke kakeknya, kakek dari ayah itu. Ya, ya, ya. Itu yang berhak. Jadi jangan sampai kakeknya ada langsung ke adiknya atau kakaknya yang laki-laki. Jangan. Ya. Jadi harus berurutan. Hmm, Itu berurutan dulu. ya. Ke kakek, kalau nggak ke kakek nanti ke adik kandung atau ayah yang sekandung. Adik kandung si ayah itu, Ya, gitu kan? Atau kakak. sekandung. Nah, kalau memang tidak ada baru ke Anak. saudara. Ke saudara dulu. Saudara laki-laki dari ayah. Mhm. Itu yang adik ayah atau kakak ayah. Ya. Kalau tidak ada anak dari adik ayah Anak atau dari anak dari ayah itu sendiri kakak kan? ayah, betul. Gitu Kalau aja dari terus. kalau anak dari si ayah itu sendiri kan boleh. Ya, boleh ya kalau seandainya tidak ada ini Oh, saya kalau seandainya katakan tidak ada. betul. Nanti kan ke kakak ayah atau ke adik ayah. Ya. Kalau misalnya kakak ayah dan adik ayahnya tidak ada, anaknya kakak ayah dan adik ayah. Jadi gitu seperti itu terus Ya, menerus gitu. Harusnya dibikin bagan Ustaz, Nah, ya. makanya kan kalau di KUA ada bagannya. Oh, Jadi ada nanti ya? diperlihatkan ini. Oh, ini sudah nggak ada, nanti ke sini. Jadi wali nasab Kakek tuh ada. begini Iya, begini betul. gitu. Gitu. Ada silsilahnya Ada gitu lah. silsilahnya. Jadi jangan sampai kakeknya ada malah ke yang lain. Tapi kalau gini seperti gini Mas, si ayahnya itu langsung karena si ayahnya tidak ada, langsung ke anaknya meskipun adik si pengantin itu gimana? Bisa nggak? maksudnya ke Padahal kakeknya masih ada. kakek paman uanya masih ada. Boleh nggak langsung ke Kakek dulu. Oh. Setelah kakek baru ke kakak atau adik kandungnya. kecuali kalau semua sudah tidak ada, Sudah tidak baru ke ada, adik baru ya. wali nasab nanti. Kalau misalnya dari anak daripada kakak ayah atau adik ayah tidak ada, baru disebutnya habis wali. Habis wali. Maka dari wali nasab atau wali akrob itu berpindah ke wali hakim. Gitu. Iya, Jadi wali hakim itu bukan ustadz di sekitar sebenarnya mah. Kalau menurut perundang-undangan Ya. pernikahan itu, siapa itu wali hakim?
wali hakim itu adalah kepala kantor urusan agama. Nah, makanya kan kalau dalam ilmu fikih itu sebenarnya harusnya itu presiden penguasa walinya itu. Tapi kan mau mungkin Jokowi apa Prabowo ngawin ke Pak Prabowo. Kan Prabowo ada gubernur. Ansari ini kan berapa? Iya. Ya makanya berakhirnya sampai ke kepala kantor urusan agama. Urusan Itu yang agama, disebut ya. dengan wali hakim, Wali hakim, yang ya. sah menurut peraturan perundang-undangan pernikahan. Ya. 74 gitu. Wali nasab, wali hakim. Nah, kemudian ada juga kan kadang-kadang juga ada wali yang tidak mau menikahkannya. Misalnya nih, Itu disebut wali apa itu? itu wali adol, wali pengganti disebutnya itu. Wali adol, pengganti ya. Ya, pengganti. Jadi, nah wali adol itu, wali pengganti itu, kalau tidak mau menikahkan, nah harus dia itu datang ke pengadilan. Si walinya itu. Enggak, jadi anaknya, ayahnya, keluarganya dipanggil ke sana, pengadilan. Nanti ditanya, ya untuk mendapatkan apakah dia itu boleh dinikahkan meskipun ayahnya tidak mau atau tidak. Nah kalau misalnya kata pengadilan ini boleh dinikahkan, ada surat rekomendasi dari pengadilan untuk dinikahkan. Tapi kalau si ayahnya kekeh tidak mau menikahkan dan tidak setuju gimana? Sedangkan anaknya Kan tetap nanti pengen hakim. menikah. Hakim nanti yang Hakim yang menentukan. Betul. Jadi si ayah bisa kalah di pengadilan kan begitu ya. Nah salah satunya tuh misalnya kalau sudah Ya. nah, mau gimana meskipun ayahnya tidak mau Sudah ke siapa kecelakaan. binnya kan repot. Pas sudah kecelakaan. Nah, satu itu, kedua juga memang kalau misalnya sebab-sebabnya bukan karena agama gitu ya. Itu biasanya oleh hakim istilahnya itu dikabulkan. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dia itu beda agama, nah pasti oleh hakim tidak akan dikabulkan. Pasti ditolak gitu ya. Ditolak karena memang pernikahan ini perlu saya informasikan lagi kepada generasi Gen Z juga dan para istilahnya itu pemirsa caper perjalanan RW ini, setidaknya di Indonesia itu pernikahan beda agama belum bisa dilaksanakan. Sebetulnya begitu, tidak bisa dilaksanakan. Bahkan sekarang juga kalau yang saya tahu dari istilahnya tuh dia itu suka mengadu juga ke Mahkamah Agung, tidak dikabulkan sebenarnya. Gitu. Jadi kasasi gitu betul, ya. meskipun kasasi juga seperti itu. Jadi mereka kadang pergi ke luar negeri, biasanya ke Australia dia nikah itu kalau yang beda keyakinan. Ya artinya itu. secara tuntunan keyakinan ya Betul. atau agama bahwa nikah berbeda agama itu tidak boleh. Tidak boleh. Gitu kan? Hanya biasanya hakim tidak akan membolehkan Ya. kalau berbeda. Andai kata pun boleh, harus proses dulu di pengadilan. Nanti Proses hakim yang dulu. menentukan. Betul, apakah itu boleh dinikahkan atau tidak. Jadi keputusan hakim nantinya Keputusan kan. hakim. Kalau misalnya ayahnya mesti tidak mau tapi hakim membolehkan, ya harus dijalankan. Harus dijalankan Seperti pernikahan. itu. Betul. Nah, baru nanti mungkin rekomendasi itu dibawa ke kantor KUA. Iya. Barulah petugas bisa KUA menikahkan gitu iya, kan. berdasarkan Mencatat rekomendasi gitu kan. dari pengadilan Pengadilan. agama itu sendiri. Oke, itu yang Ustaz. disebut dengan wali adol gitu Bang. Jadi orang Sunda mah kadang-kadang aya atah adol jelema teh gitu. 1 wali nasab, 2 wali hakim, 3 wali adol, yang keempat nih. Keempat ini ikror wakil wali. Ini Bang, ini sangat berbeda ya. Kalau khusus di Jawa Barat biasanya itu yang langsung menikahkan itu adalah ayahnya. Biasanya gini ya. Ya. Tapi kalau di luar Pulau Jawa biasanya ayahnya itu di sampingnya dia itu mengikrorkan kepada penghulu. Ada. Nah, itu kenapa masalahnya, Ustaz? Nggak apa-apa, boleh saja. Misalnya saya ikrorkan anak saya nikahkan dengan mas kawin yang sesuai dengan yang sudah disepakati, ya sudah. Artinya si wali itu memberikan kuasa ke Ke penghulu. penghulu Iya. untuk menikahkan. Harus tertulis enggak tuh? Apa? Harus tertulis. Harus Lisan tertulis berarti kan? maupun tulisan gitu. Kan biasanya kalau di Jawa mah biasanya ada yang di pinggir kan, ayahnya di pinggir nih penghulunya. Iya. Tapi kalau di khusus untuk Jawa Barat mah kan langsung ayahnya. Ayahnya. Ya, Iya tapi betul. kalau di luar Jawa biasanya Ada di memang luar ada. Jawa Barat kan kebanyakan itu apa istilahnya itu
penghulunya itu yang menikah. Betul, Diwakil itu ya. disebutnya ikror wakil wali. Iqrar wakil Iya, wali ya. iya. Wakil wali. Oh boleh juga saja. Boleh. Misalnya ini jauh tempatnya gitu, saya mengikrorkan boleh. Ya. Ya kalau jauh sih saja, umpamanya Betul. walinya jauh lah ya di Betul, Sumatera katakan betul. itu kan, boleh kan mewakilkan. Betul. Tapi kalau walinya ada di sini, Betul. di tempat itu, Betul. di daerah itu, Iya. lantas diwakilkan itu gimana urusannya? tuh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh juga. Boleh juga. Nah, kenapa Kan ya? bisi sakit, bah kadang-kadang kan, aduh sakit, Atau nggak gembur bisa gitu ya? gembur atau gimana boleh diwakilkan. Gubernur itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada deg. Itu, nah itu wali itu seperti itu. Nah dari itu teh kan kita bisa sudah bisa menentukan tentang sah dan tidaknya pernikahan, begitu. Iya, iya, Jadi iya. sekarang mah kita mindsetnya ini untuk generasi Gen Z semua itu ada apa, Allah tuh berfirman bahwa kita itu harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian ulil amri minkum, artinya kepada penguasa di situ. Aku inget nih Betul. dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum ya. Betul. Betul, betul. Jadi itu berkenan dengan itu, artinya dia sah secara agama, juga sah menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, karena dicatat Kan ulil amri itu. iya ulil Jadi amri itu. taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat juga kepada pemimpinan Iya. yang ada di kita kan Iya, gitu. betul. Udah seimbang Itu dong. iya, makanya seperti itu. Jadi istilahnya itu ya akan menenteramkan bagi kita tentang keabsahan pernikahan itu sendiri. sebenarnya. Tapi yang jadi pikiran Aki gini Ustaz ya. Ya yang barusan Aki sampaikan, mending lah kalau ayahnya sebagai wali itu ada di Sumatera, Betul. diwakilkan mending. Betul. Nah ini terlepas dari dia sakit atau apa, Betul. kenapa sih kok diwakilkan? Padahal kan ada di daerah itu. Enggak, saya juga enggak. Tapi memang boleh sebenarnya. Tapi Boleh. diperbolehkan Diperbolehkan. gitu ya. Ya memang kan terkadang ya ketika Aki sendiri menikahkan anak gak nangis heula tuh. Ya, iya. tuh. Ketika mau melepaskan Betul. anak itu Jadi kenapa kan kadang-kadang Kena orang mental tuh. iya, karena orang-orang tuh bertanya ya sekarang itu kan berhubung dengan wali itu kan kenapa misalnya seorang wali itu ketika menikahkan pasti dia tuh akan meneteskan air matanya. ya, Sebenarnya itu. karena kan mau melepas Iya, itu kan. satu-satu jalannya itu kan mencek orang mati leletiknya diurus. Setelah gede kalau dibikin kabar kan gitu kan ya, maksudnya sudah diberikan kepada orang lain Iya, yang iya. memang Iya. kenalnya juga baru berapa tahun lah, tidak seumur umur. Sedangkan kita dari bayi Nah, ya, itu. dari kandungan. Iya, karena memang itu sudah sunatullahnya gitu. Kuduna mah kan diluluti geus gede, budak lalaki geus gede geus berhasil ngabiayaan Batur, lain. nu lalaki. Lain nu awewe dileuletik dicokot batur kan gitu. Mau gimana Makanya gak di sedih ya situ, Sad ya. betul. Makanya orang tua itu pasti akan istilahnya bersedih gitu untuk menikahkan para putra dan putrinya itu seperti itu. Oke, Ustaz, tadi wali ya yang keempat. Nah, sekarang yang kelima saksi nih. Saksi Nah, saksi ini. itu syarat menjadi saksi itu, syarat menjadi saksi calon pengantin itu apa, Ustaz? Ya, pertama adalah baligh, artinya itu sudah cukup umurnya Cukup umur. dan memang dia itu setidak-tidaknya paham tentang hukum agama. Enggak sembarangan dong ya? Nggak kalau gitu? sembarangan. Jadi orang itu kadang-kadang tua tapi tidak tahu apa-apa. Dan Asal saksi asal itu asal memang asal ada dia saksi. itu harus mendengar, menyaksikan. Jadi ketika sah dan tidaknya ditanya, jangan sampai nanti saksinya kurang kedengaran, itu nggak bisa. Jadi harus secara seksama Harus tadi ya. iya, memang harus paham tentang agama, sehat secara fisik. Saksi itu. Saksi itu. Jadi balik paham terhadap Iya, paham paham ilmu agama agama. Iya, gitu ya itu. seperti itu. Itu yang paling pokoknya seperti itu. Jadi jangan nanti ada wali ditato kan asik itu sebenarnya mah nggak boleh sebenarnya. Tapi itu. sekarang kan banyak ustadz-ustadz yang ditato sekarang tuh. Iya, tapi kan setidak-tidaknya kan ukuran kita mah memang tato itu bukan ukuran. Iya, iya. Ukuran baik dan tidaknya. Betul. Tapi betul. sebagian di masyarakat kita mah kan seperti itu. Gitu. Apa sih kesannya Pakai gitu tanda ya. kutip Padahal gitu. kan tato itu bukan berarti hatinya Bukan, jelek kan. bukan, Itu udah hanya itu. seni saja kan Betul, sebetulnya. seni saja yang sebenarnya perlu mah. dilihat adalah isi hati Iya, dan betul. perilakunya Ya, kan. tapi seperti kan itu. isi hati itu bisa istilahnya itu bisa dilihat daripada
apa istilahnya itu apa penampilan kita. Penampilan. Nah, untuk saksi Ustaz nih. Kalau saksi kan tidak dari keluarga nasab pun boleh kan ya? Boleh. Upamanya orang luar tapi kita kenal. Betul. Gitu kan. Seperti Boleh. contoh lagi nih. Ya. Ada yang pingin disaksikan oleh wakil wali kota, gitu kan. Betul. Ada saksinya pingin wali kota. Betul. Itu boleh berarti ya? Boleh sebenarnya mah. Tapi kalau diukur Saksi-saksi dengan tadi dua Tapi syarat. kan ukurannya itu harus paham agama. Karena Iya. dia yang mengesahkan itu bertanggung jawab itu bukan hanya di dunia saja. Parameternya kan itu kan, Parameternya seperti mau itu. oleh presiden, gubernur, Sama, menteri, wali kota, yang betul. penting dia paham tentang agama. gitu kan. Jadi jangan sampai menyalahi itu kan. Betul. Jangan Nah, ini asal- sangat menarik sebenarnya Maki. Memang kalau apa istilahnya itu ketika ijab kabul khusus untuk di kita itu biasanya iftisal. Artinya itu nyambung. Jadi begitu tunai saya terima nikahnya. Tapi ada sebagian daripada saudara-saudara kita, warga Muhammadiyah, warga Persatuan itu tidak dijadikan ukuran itu sebenarnya. Mas. Ini sangat menarik Betul, sekali, Ustaz. betul. Sangat menarik sekali ya. Bahkan ya, kan udah nikah nih. Iya benar. Ya, ketika ijab kabul itu kan dengan wali ya. Betul. Nah, itu suka diketuk ini. Betul, itu mah tanda itu bagi sebagian masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah biasanya sok dicen. Kalau Penanda gitu. kalau ada jeda gimana, Ustaz? Sah atau tidak tuh? Nah, untuk sebagian madhab Kan gini ya, ya. betul. Yang Aki tahu itu kan kudu nyambung gitu Iya, kan. Jadi itisol artinya. kan nyambung. kalimatnya itu ayah nikahkan dan seterusnya gitu Ya. kan, langsung dijawab kan Bayar gitu. tunai, saya terima nikahnya. Ya. Itu sebagian itu kan itu sebagian apa istilahnya itu keluarga sebagian besar warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus nyambung berarti Nyambung. kan, artinya kalimatnya tidak Betul, terputus. iya. Tapi ada juga yang jeda loh, Ada Ustaz. juga tidak seperti warga Muhammadiyah, Hmm. terus lagi warga Persatuan tidak, karena mereka tuh berpikiran kalau apa istilahnya ukurannya itu bukan Bukan di ijab kabul. bukan itu, jadi ukurannya itu satu ruku sholat kan rada lama itu boleh. Mereka tuh. Tapi kan di kita mah sebagian besar istilahnya itu apa warga apa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Harus Nah nyambung. sekarang kembali saksinya mengesahkan atau tidak, kita mah sebagai petugas tidak bisa intervensi. Sepanjang saksinya mengesahkan, ya boleh sahkan. Tapi kadang gini, Ustaz, suka ada yang gegeran. Ya, Aki pernah jadi saksi ya. Iya. Aki seperti itu kan dengan seksama. Iya. Harus nyambung nih. iya betul. Ya. Sah gitu. Itu kakak culang cileng gitu. Nah, itu gimana harus? Nah makanya saya rasa ya saya pikir orang itu harus paham di saksi itu harus betul-betul paham. Ya, kenapa Aki tanyakan? Jadi memang ya? harus betul Iya, seperti itu. kenapa Aki tanyakan? Aki kan kadang sering jadi saksi Iya, nih, jadi saksi saksi, nikah ya, betul. ya. Kalau Aki sendiri ya tadi kan, karena kita basicnya dasarnya juga tadi harus paham agama. Betul. Sudah barang tentu kan harus banyak belajar Ya, kita betul, kan, betul. belajar baik dari sisi teorinya, Betul. secara prakteknya kan seperti Betul. itu. Nah, acap kali sering menyaksikan gitu. Ya. Jadi gegeran Ya. itu bahasa Indonesianya apa ya? Yang curang melatah. Latah gitu. Latah ya. Latah. Jadi kata si saksi dari calon wanita teh sudah sah gitu. sah gitu. Ya. Itu teh culang cileng Nah, gitu. itu, nah ini juga perlu diedukasi kepada generasi Gen Z. Apa umumnya gitu ya generasi sekarang ketika mengatakan saksi sah itu bukan tepuk tangan, Harusnya berdoa dong. berdoa. Akhirnya Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahuma fil khair. Amin gitu kan. Itu iya. Bukan Iya, tepuk kan tangan kebanyakan ya. begitu sah langsung tepuk tangan. Oh, salah. Itu yang salah. Harusnya sebenarnya. didoakan. Harusnya didoakan. Oke, itu Ustaz. juga harus betul-betul diedukasi mereka itu. Jangan sampai hal-hal yang memang prinsipil itu Kan itu diganti sakral, dengan- Ustaz. Iya, Sangat makanya sakral kan di itu. situ. Disaksikan langsung Allah, disaksikan oleh malaikat Betul, kan gitu. Iya, betul. Ketika ijab kabul mengucapkan 2 kalimat syahadat Ini juga saya kan. itu kan Quran itu menyebut misakon golido itu hanya 3 kali. Jadi misakon golido ketika Allah bersumpah dengan para nabi, Ya. itu dengan misakon golido. Artinya supaya nabi itu lebih berjuang berdakwahnya itu lebih kuat lah. Ya. Itu perjanjian. Kemudian ketika Nabi Musa berjanji dengan orang-orang Israel yang sekarang sedang perang,
itu rewelnya itu dari dulu gitu. Dari dulu ya. Makanya Allah mengangkat mereka. Kapan berhenti Gitu. perangnya tadi? Tahu. Oke, Terus lagi Ustaz. yang terakhir itu yaitu ketika misakon golido itu ketika ayah menikahkan anaknya. Itu luar biasa. Luar biasa. Kalau secara apa istilahnya itu derajat itu sangat luar biasa. Bayangkan aja ketika ayah menikahkan anaknya itu, kata misakon golido itu bersumpah antara para nabi dengan Allah. Bersumpah Nabi Musa alaihissalam dengan orang Bani Israel. Itu Bani luar Israel. biasa. Itu. Aduh, Ustaz, betul. Betul, ya. makanya kan ketika menikahkan itu bukan disebut bapak kita. Ya. Disebutnya apa tuh? Wali. Wali. Artinya wali itu kan adalah utusan Allah. Makanya harus betul-betul wali itu. Makanya kalau misalnya walinya kalau kurang paham dan lain sebagainya, ya sudah saja saya ikrarkan saja kepada kiai. Itu kan Betul, lebih akan betul, lebih ya. akan lebih memantapkan mereka. Dan Jadi lebih jangan sempurna. sampai ayo wali ditatoan, diantingan langsung gila. Bukan seperti itu. Intinya lebih sempurna. Ya, gitu jadi dalam- penampilan itu kadang-kadang kan atau misalnya lagi mabuk dan lain sebagainya kan tidak bisa. Gitu. ya janganlah. Ya, harus betul-betul. Oke, Ustaz, Oke. itu rukun nikah ya. Betul. Jadi sahabat sekalian, rukun nikah itu ada satu, ada calon pengantin pria, ada calon pengantin wanita, Ya, ya, ada Wali. wali itu ayah kita loh, Ya. ya dari perempuan nih. mahar, Ada mas kawin, juga ada saksi. saksi, Nah, terus barusan ada sudah ijab dikumpas nih. kabul. Ya, sudah Ijab dikumpas kabul. sama Ustadz nih lima rukun Ya, ini. jadi Tapi ada satu lagi Ustadz nih, Ya. yang keenam. Ya, itu Ya, ini teh. perannya sangat penting juga Ya, untuk betul. menerbitkan buku nikah. Nah, itu Yaitu apa makanya coba, harus Ustadz? dihadiri oleh petugas dari kantor urusan agama. Jadi yang menikahkan itu kan bukan dari KUA, Bukan. yang menikahkan ayahnya Nah, kan. itu juga mindsetnya itu harus diganti dong. Jangan- Siapa yang menikahkan bukan. Terkadang kan- Kita terkadang tuh kan hanya petugas Ya, saja. terkadang kan gitu. Ya. Yang nikahkan tuh KUA kan bukan. Bukan. Yang menikah tuh ayahnya, bagi Ayahnya, perempuan. betul. Nah, jadi tidak kalah pentingnya juga Ya. bahwa petugas KUA itu adalah sebagai pencatat yang sangat penting untuk menerbitkan surat Lain nikah. nu ngawinkeun cek Bukan orang Sunda mah. mengesahkan ya, hanya mencatat gitu Mengesahkan kan. itu saksi. Mencatat, menerbitkan buku nikah. Betul. Dan buku nikah itu nanti akan bermanfaat ke depannya. Betul. Ya, untuk sekolah Keabsahan, anak, betul. untuk Semua ke bank, waris, Ya, gitu. sebagainya. Tapi Ini juga nih kadang-kadang nih generasi sekarang nih karena ada kur teh hanya di mana buku nikah teh di BRI katanya. Nah, jangan sampai Ya, digadekeun. ya jangan sampai lah, apalagi ganti buku nikah, Betul. Stan. Jangan buku nikah. Pak. Karena buku nikah itu berlaku seumur hidup sepanjang. Emang ada gitu, Stan? Apa? Buku nikah masuk ke bank? Banyak sekarang mah. Oh, sebagai Itu kan syarat salah juga satu tuh. syarat untuk apa? Kalau nggak salah itu pencairan dari kur itu harus ada buku nikah. Kredit usaha Karena saya rakyat juga itu ya. iya, saya juga dengar-dengar ini buku nikahnya kemana? Tapi kayaknya fotokopinya dong, Stan, jangan aslinya. Oh Stan. enggak, aslinya. Aduh, celaka dong. Iya, ketika bermasalah dia tanya kemana buku nikahnya di bank Pak, punahan heula tutup sate. Hai cerai hayang jadi tadi punahan eta. Jangan Aduh. sampailah hal-hal seperti itu mah. Ya, Itu mending lah kalau Betul. disimpan di bank. Betul. Ya, mungkin kalau di bank itu memang sebagai syarat untuk tadi ya, kur Iya. tadi. Insya Allah kalau di bank itu secara administrasi arsipnya baik lah. Baik. Tapi Ya, jangan dengan sampai catatan, ya itu jangan Iya. sampai rumah tangganya teu bener gitu. Iya, tah. ya itu tadi jangan sampai karena buku nikah ada di bank Iya. sehingga kedua belah pihak ingin ganti buku nikah. Iya. Betul. Oke, Ustaz. Saya saja ini versi generasi Gen Z ya kadang-kadang ini bahasanya nggak harus nasional ya. Ya, aja campur Kadang-kadang aja kita lah. mah campur-campur. Iya. Saya juga mengutip Gus Baha. Gus Baha itu dia juga tidak apa istilahnya Tidak itu, mesti harus Jawa tidak kan. harus bahasa Indonesia terus tapi dia kebanyakan bahasa Jawanya. Bahasa sehari-hari lah. Kata orang Sunda teh kudu ngamumule bahasa Sunda. Betul. Lamun leungit bahasana, leungit budayana, lah gitulah. Kan ada kata Nabi, bicaralah kalian sesuai dengan bahasa yang bisa dipahami Pahami. oleh orang lain. Betul, Kan bahasa gitu kaum, saja. betul. Ya kalau kita nggak paham ya tanya dong. gitu. Seperti itu. Oke, Ya. sahabat semua, mungkin dari 5 poin tadi sudah kita bahas plus ya yang terakhirnya yang keenam itu adalah petugas pencatatan sipil Betul. dari KUA. Saya ucapkan terima kasih Ustadz nih ya dari Nah podcast. ini juga saya tambahkan ini. Siap, Ustadz. Bagi mereka yang non Muslim, Ya,
Ya, mereka itu pencatatannya adalah di Disduk Capil. Disduk Capil, Iya, bukan di betul. KUA. Bukan, Dinas Kependudukan Catatan Sipil bagi yang non muslim. Non muslim dengan non muslim. Bukan, maksudnya non muslim dengan misalnya orang-orang Kristen, Ya, Katolik, Iya. Kristen Protestan, itu pencatatannya di Disduk. di Disduk, bukan di Betul. KUA berarti. Bukan. Nah, ini kan baru juga nih. iya. Aki baru tahu nih. Nah, ini kan kalau di sana mah kan biasanya mereka itu dinikahkan dulu baru dicatatkan. Kalau biasanya, ada juga yang langsung dihadiri. Kalau di gereja, Dinikahkan dulu, iya, baru dicatatkan. betul. Nanti dia tuh membawa catatan dari pendetanya untuk dicatatkan di Disduk Capil. Oh, jadi terbitnya dari Disduk gitu Disduk ya, Capil. bukan dari KUA, bukan dari KUA, Depak gitu ya. Bukan. Ini saya rasa itu bagi generasi Gen Z nih yang non muslim itu bisa dicatatkannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Siap, Ustaz. Terima kasih. Baik, kawan-kawan semua, ya hadirin semua ya yang bisa menonton kita nih dari podcastnya RW Caper. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan itu Ya setidak-tidaknya bisa bermanfaat lah ya, bisa bermanfaat mengedukasi. sebagai menambah wawasan Ya, kita baik. ya, sebagai selaku orang tua dan siapa saja ya yang istilahnya, karena kita kan kalau sudah dewasa pasti pengen nikah. Betul. Ya, nah tadi persyaratannya sudah disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Insya Allah next ke depan kita bahas lagi hal yang lainnya dan mudah-mudahan dan insya Allah sangat bermanfaat ya, kita jihad juga ya kita kan. Ya betul. Ya, jihad bilisan gitu kan, kita menyampaikan hal-hal yang tidak mereka ketahui dan kita sampaikan seperti itu. Betul. Oke, Saya selamat. rasa ini podcast RW Caper ini istilahnya itu mengedukasi masyarakat. Artinya bagi masyarakat yang tidak tahu Jadi tahu. jadi tahu. Ya. Nah, salah satunya saya meminta dukungan daripada netizen nih ya. Jangan lupa subscribe, Iya. komen dan like. Like-nya. Agar kita bisa berkesinambungan nih. Iya. Ya podcast kita. Saya rasa begitu. Terima Siap. kasih atas undangannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.